Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Syafira, NPM 1921030574. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Perikatan Kontrak Bisnis Syariah di bagian bab 1. Yang pertama yaitu ada pengertian perikatan. Definisi perikatan menurut Sudikmo Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Ada pula yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lain berhak atas suatu prestasi. Dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejak 1950. Setelah bab 7 ada bab 7A. Jadi ada 19 bab. Diklaminasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada umum dan yang kedua ada khusus. Dalam pasal 1233 BW dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Sumber-sumber perikatan pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas bahwa perikatan bersumber dari dua macam, yaitu bersumber dari perjanjian dan bersumber dari undang-undang. Yang kedua ada berdasarkan fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum yang pertama ada putusan hakim dan yang kedua ada moral. Sifat hukum perikatan. Pertama, sebagai hukum pelengkap. Jika para pihak membuat ketentuan sendiri, para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang. Yang kedua, konsensual. Dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak, perjanjian tersebut telah mengikat. Yang ketiga ada obligatoir. Sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban, tidak menimbulkan hak milik, dan hak milik baru berpindah atau beralih setelah dilakukannya penyerahan atau levering. Sumber-sumber perikatan. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Satu, perikatan yang timbul karena perjanjian. Istilah dan pengertian perjanjian. Istilah perjanjian terkadang digunakan bersamaan dengan istilah lainnya, seperti kontrak. Untuk itu perlu adanya pengesahan, artinya mana padanan kata atau istilah yang tepat untuk digunakan. Yaitu jenis-jenis perikatan. Yang pertama ada perikatan perdata, yang kedua perikatan wajar atau alamiah, yang ketiga perikatan positif dan negatif, yang keempat perikatan yang dapat dibagi-bagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kelima perikatan prinsipal dan perikatan associo-soir. Yang keenam perikatan spesifik dan perikatan genetik. Yang ketujuh perikatan alternatif dan perikatan fakultatif. Yang kedelapan perikatan solider atau tanggung renteng. Yang kesembilan ada perikatan dengan ancaman hukum atau starving. Yang kesepuluh perikatan yang sederhana dan perikatan yang berlipat ganda. Yang ke-11 perikat sepintas dan perikat terus-menerus atau berlanjut. Ke-12 perikatan murni. 13 perikatan persyaratan dan perikatan dengan ketentuan waktu. Ke-14 perikatan mana suka. Yang ke-15 perikatan tanggung-menanggung. 16 perikatan yang lahir karena undang-undang. 17 perikatan bebas. Yang ke-18 perikatan yang lahir dari perjanjian. Itulah jenis-jenis dari hukum perikatan. Schuld dan Haftung. Schuld adalah kewajiban seseorang debitur membayar utang-utangnya, sedangkan Haftung adalah kewajiban seorang debitur membiarkan kreditur mengambil harta kekayaannya sebesar kewajiban pelunasan utangnya. Dalam hubungannya dengan hukum perikatan atau yang secara khusus diartikan dengan perutangan, terdapat akibat hukum yang secara absolut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang menerima hak dan yang melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam perikatan atau perjanjian ada yang disebut dengan Haftung dan Schuld. Debitur yang mengikat
mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang wajib melaksanakan pasal-pasal yang memuat kewajiban sebagai debitur, yaitu pembayaran utang-utangnya. Jika pihak debitur tidak menyanggupi pembayarannya sesuai dengan perjanjian, pihak debitur wajib membiarkan pihak kreditur menyita harta kekayaan yang dijaminkannya sesuai dengan jumlah utang yang ditanggung debitur. Itulah yang disebut dengan Schuld dan Haftung. G, yaitu hapusnya suatu perikatan. Hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan oleh undang-undang ditentukan dalam pasal 1381 yang menentukan 10 cara berakhirnya perikatan. Hapusnya perikatan disebabkan oleh hal-hal: yang pertama, adanya pembayaran; yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; yang ketiga adalah pembayaran utang; yang keempat, kompensasi atau penjumpaan utang; 5, percampuran utang; 6, pembebasan utang; 7, musnahnya barang yang terutang; 8, kebatalan atau pembatalan; yang 9, berlakunya syarat atau batal; dan yang 10, terlaluinya waktu. Ini yang saya dapat sampaikan di bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.